Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruslan, calon guru penggerak Angkatan 9, dari SMP Negeri 1 Sukajaya Kabupaten Bogor. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan aksi nyata, modul 2.3, tentang praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran, dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurwi. Waalaikumsalam Pak Ucan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak baik. Gimana Pak Ucan, sehat? Alhamdulillah, saya juga kabar saya baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu Nurwi. Hari ini Bu Nurwi akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak Ucan. Ya begini Bu Nurwi ya. Jadi sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Nurwi, boleh? Oke, silakan Bapak. Nanti pada saat coaching antara Bu Nurwi sebagai coach dan coachingnya nanti ya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nanti pelaksanaan coachingnya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya Bu ya. Ya, sambil Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan, menyimak respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu ajukan seperti itu. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Jadi sudah tahu ya prinsip coaching, di antaranya kebutaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi bagi potensi coach. Yang paling penting adalah potensi dari coachnya. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh? Iya Pak, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, untuk kompetensi tentunya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari coaching itu sendiri ya Pak. Yang pertama ada mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak. Ya. Jadi 3 kompetensi itu ingin Ibu kembangkan ya. Betul. Nah, di antara ketiganya, di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada observasi nanti apa? Oke, secara spesifik mungkin saya inginnya mengembangkan 2 potensi saja ya Pak ya. Pertama dari mendengarkan aktifnya, kemudian yang kedua dari mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 ya Bu ya, mendengarkan dari sisi pendengaran aktif dan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi indikator pencapaiannya kira-kira apa nih dalam nanti observasi kita coaching? Oke, indikator pencapaiannya saya ingin agar nanti coaching tersebut mampu menemukan solusi ya Pak ya, dari kegelisahan ataupun dari problem yang disampaikan nanti. Selain itu nanti tereksplor langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk menjalankan solusi tersebut. Mungkin seperti itu Pak kurang lebih. Jadi indikatornya tadi coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang mungkin saat ini dihadapi ya Bu ya. Gitu ya. Selain itu juga coach bisa explore langkah-langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan atau sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Iya betul. Seperti itu ya. Iya. Baik Ibu, untuk sementara sebagai praobservasi ya Bu ya, pertanyaan saya seperti itu. Nanti Ibu silakan melaksanakan proses coaching. Saya akan ikut mengamati. Mudah-mudahan proses coachingnya lancar. Itu saja mungkin Ibu ya. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Sehat. Pas banget nih. Iya. Ada Pak Ucan juga. Udah Iya, jadian, semakin Pak.
semakin ramai yang tahu ya. Iya. Iya, saya dengan Bu Nurmi udah janjian Iya, gitu. mau Iya. coaching hari ini. Mau Pak ya. cerita-cerita lah Iya, silakan sedikit Bapak. tentang anak-anak kita nih. Jadi di kelas 9 ini ada banyak anak nih yang mengeluhkan tentang metode pembelajaran. Jadi mereka merasa bahwa guru-guru di kita itu masih kurang variatif dalam mengajar. Ya, jadi masih menggunakan metode pembelajaran yang ceramah. Padahal menurut saya masih bisa menggunakan yang lainnya, memanfaatkan hal-hal yang lain. Misalkan ya banyak di lingkungan kita kan luas juga nih, bisa dimanfaatkan untuk tempat belajar. Jadi jangan hanya di kelas saja. Jadi anak-anak sebagian sih seperti itu. Jadi mengeluhkan bahwa sebagian guru masih metode ceramah terus nih katanya. Ya salah satu contohnya seni budaya katanya. Terlalu banyak ceramah aja. Padahal anak pengen seni budaya dong. Jadi lebih apa ya, banyak tuh sebetulnya. Bisa menggali potensi anak tentang kesenian, tentang kebudayaan yang ada di Sukajaya ini kan. Betul. Jadi jangan hanya diceramahi saja, mungkin anak merasa bosan gaya diceramahi. Oh, monoton ya Pak. Monoton. Oke, jadi anak-anak ada yang merasa jenuh, monoton, dan itu semua karena metode pembelajaran yang kurang variatif ya Pak ya. Oke, jadi mau bicara tentang hal itu toh. Oke, lalu harapannya apa nih Pak setelah kita ngobrol ini tuh, harapannya memang seperti apa Pak dari percakapan kita? Ya harapan saya sih, saya pengen ada perubahan dari guru ya. Jadi guru itu berubah dalam metode pembelajaran. Jangan hanya mengandalkan sama. Jadi lebih banyak variatif dalam mengajar. Oke, jadi kalian harapkan ada perubahan dari sisi menggunakan metode pembelajaran. Spesifiknya apa Pak? Kayaknya sih enaknya kita diskusi gitu. Ada sistem diskusi dulu, ya kan? Iya dong, diskusi dengan teman. Lebih spesifiknya intinya sih pengen guru-guru tuh merubah ya. Merubah pola mengajarnya saja. Jadi jangan hanya sekedar ceramah, tapi bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan IT ya, maksudnya begitu. Oke. Kalau yang Pak PW lihat nih, katakanlah Pak PW ingin guru lebih variatif dalam mengajar, kemudian menggunakan IT dan lain sebagainya. Yang Pak PW lihat kondisinya saat ini, kalau kita katakanlah level dari 1 sampai 10 nih, ada di level berapa kondisinya saat ini? Kayak gini sih, sebenarnya baru yang 5, ya kan? Karena hanya baru ceramah saja. Berarti ada masih sebagian besar belum ya. Oke, harapannya sampai level berapa nih? Ya minimal 7 dulu lah ya. 7 ya, jadi tidak terlalu ngajlok banget kan. Oke. Kira-kira dari Pak PW sendiri terpikir apa nih langkah-langkahnya untuk mengubah kondisi ini? Kayaknya emang teman-teman itu butuh ada masalah diskusi dulu kan. Diskusi dulu dengan yang lebih ahlinya sih. Iya, jadi ada diskusi tentang pembelajaran ini. Jadi agar teman-teman juga tahu, oh jadi ngajar itu bukan hanya sekedar ceramah saja, ada yang lain. Kalau nggak ada hal selain diskusikan, bisa hal-hal yang lain, misalkan workshop gitu ya. Ya mungkin seperti itu. jadi semacam mentoring ya Pak ya? Ya mentoring itu. Oke. Dan Ada mentoring dari Miss Num lah. Jadi memberdayakan rekan sejawat seperti itu. Memberdayakan. Oke, lalu yang kedua setelah itu apa tadi? Workshop. Kalau nggak IHT. IHT. Oke. Tentang metode pengajaran ya Pak. Iya. Dan juga penggunaan ID. Oke, saya setuju tuh Pak. Kayaknya bagus ya. Dan bisa kita lakukan sih sepertinya gitu. Ya harus bisa lah, pasti bisa lah. Karena kan ada Miss Num nih yang emang bisa diajak untuk diskusi kan.
Oke. Saya lihat kan Wisnu mengajarnya sudah memanfaatkan teknologi, jadi bisa menjadi narasumber itu. Bisa Pak, insya Allah kalau memang nanti diperlukan. Jadi seperti kita kolaboratif aja kali Iya, ya Pak Fede ya. Oke, memberdayakan rekan segala. Iya. Selain itu kira-kira Pak ada nggak pihak-pihak lain yang bisa diperbantukan gitu untuk kita? Ada. Kalau menurut saya ada sih. Rekannya Pak Ruslan kan ada yang ahli IT kan. Itu cocok banget diperbantukan menurut saya. Pak Fadila kan. Kata saya kan bisa nih. Jadi nanti akhirnya bisa menjadi narasumber juga, berkolaborasi juga dengan Wisnu tentang pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Oke. Baik Pak Pewe, kayaknya udah menemukan titik terang ya. Iya. Gitu dari permasalahan kita hadapi, kurangnya variatif ya dalam hal metode mengajar. Kemudian harapan kita guru-guru ini bisa lebih variatif lagi dengan cara tadi ya adanya sistem mentoring dan juga workshop ya. Dan itu kita kerjakan secara kolaboratif gitu. Oke, kira-kira Pak Pewe kapan nih kita akan mulai bergerak? Kalau melihat waktu, kayaknya lebih baik secepatnya nih. Soalnya kalau emang ngelihat cerita dari anak-anak, kalau di lama-lama kan khawatir nanti anak jadi malah makin malas masuk kelas kan gitu. Kalau lebih cepat lebih baik. Di asap ya, as soon as possible ya. Oke deh Pak Pewe, saya jadi tertarik dan masih tidak sabar nih untuk segera terlibat ya dalam masalah kita ini ya. Oke, sukses ya Pak Pewe ya. Juga buat teman-teman yang ketemunya nanti tolong dibantu saja. Iya. Jadi agar kita membantu teman-teman dalam memperbaiki pola metode pembelajaran. Kita nanti dari ya Pak Pewe ya. Siap, nanti WA-an lagi ya. Oke, siap. Kita kapan, di mana tempatnya. Tapi paling saya mau langsung lanjut ngajar lagi. Oke, siap Mohon Pak maaf Pewe. ya, bukannya Iya. kurang sopan meninggalkan percakapan. Oke. Terima kasih loh. Iya. Terima kasih banyak. Sama Pak Pewe. Aduh. Assalamualaikum Bu Nurmi. Waalaikumsalam Pak Ucan. Alhamdulillah sudah selesai ya tadi ya proses coachingnya. Alhamdulillah sudah Bapak. Bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nurmi dengan coach tadi? Iya, alhamdulillah Pak, tadi coachingnya berjalan baik, lancar juga. Ya sesuai dengan waktu yang tadi diberikan juga Pak. Berapa lama tadi? Berapa ya? Mungkin 10 sampai 15 menit. Mungkin ya Pak ya. Sekitar segitu. Alhamdulillah ya tadi sudah berjalan lancar. Saya juga tadi ikut mengamati apa yang dilakukan Ibu sebagai coach dan juga Purwo tadi ya sebagai coachnya ya tadi ya. Ini Bu terkait dengan pelaksanaan coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Pertanyaan pertama itu adalah apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Oke. Terkait dengan indikator yang ini ya Bu ya yang tadi Ibu sampaikan ketika di awal sebelum coaching Ibu ya. Betul. Tadi selama coaching saya mencoba melakukan dengan pendekatan Tirta ya Pak ya. Saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi juga, kemudian saya menanyakan tanggung jawab beliau juga dan itu semua insya Allah sudah ditanyakan ya. Kemudian saya juga mengeksplor kira-kira apa sih yang bisa dilakukan beliau gitu ya untuk menjadi solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan. Seperti itu. Ya betul Bu, tadi saya memang mengikuti juga ya tadi dalam proses coaching Ibu. Betul, alhamdulillah Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang saya amati tadi Ibu sudah menanyakan tujuan dari coaching ini ya kepada coach
coaching, terus Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan, menanyakan kepada coaching tentang permasalahan yang dihadapi oleh dia, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi sesuai identifikasi tadi, dan Ibu mengarahkan juga kepada coaching untuk bertanggung jawab dengan pilihan atau alternatif solusi yang diambil. Itu kemudian tadi luar biasa, memang coachingnya sudah sesuai dengan alur kita. Selain itu ada juga yang saya amati, tadi kan di awal saya menanyakan tentang kompetensi dari coaching Ibu ya. Di sini saya mengamati dari 3 kompetensi Ibu sudah sudah menunjukkan ya, sudah melakukan 2 kompetensi yang mana itu merupakan kompetensi spesifik Ibu ya, yaitu Ibu sudah berusaha hadir secara penuh ya, atau presence ya Bu ya, dan juga Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya Bu ya. Itu dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach Ibu ya. Jadi kan Ibu terlebih dahulu mengidentifikasi dulu ya permasalahan dari kunci sampai menemukan kata kuncinya. Itu luar biasa Bu, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan kedepannya sukses lagi dalam melakukan kegiatan coaching, baik itu terhadap rekan sejawat atau mungkin coaching terhadap staff ya. Bisa dilakukan di coaching tidak hanya kepada rekan sejawat, bisa juga coaching dilakukan kepada staff. Oh iya Bu, satu lagi nih Bu, untuk kedepannya nih tentunya Ibu masih punya harapan ya. Kedepannya nih kompetensi apa lagi sih yang sebenarnya masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang tadi? Kedepannya mungkin saya ingin lebih mengeksplor lagi ya Pak tentang alur tirta itu sendiri gitu. Karena menurut saya itu menarik dan betul-betul bisa membantu saya gitu ya untuk melakukan coaching kedepannya dengan lebih baik lagi. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Berarti Ibu kedepannya ingin lebih mengeksplor, lebih mendalami lagi tentang alur tirta ya Bu ya, supaya di coaching-coaching selanjutnya, di coaching-coaching yang akan dilaksanakan nanti, Ibu bisa lebih mendalami, Ibu bisa lebih memaksimalkan apa yang menjadi harapan Ibu gitu ya, dan harapan coaching juga. Itu ya Bu ya. Mungkin tanya jawab kita cukupkan ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ya saya doakan ya apa yang diharapkan nanti pada coaching-coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.